sangat positif. Mestinya memang ini kita berharap banyak, terutama anak-anak muda harusnya hadir. Tapi saya juga bingung ini anak-anak muda Dhaka ini. Hampir setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan tidak pernah ada yang hadir. Jadi saya juga bingung, tidak tahu mau harus bagaimana. Tetapi yang pasti menurut saya kita tidak boleh patah semangat ya. Karena mungkin cara berpikir kita dengan mereka berbeda dengan kita. Padahal kalau mau dipikir, tentu kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk kita ikuti. Apalagi di depan mata ini kita akan pemilihan lagi. Mungkin mereka tidak sadar bahwa pemilihan nanti itu sangat menentukan masa depan kita. Orang mengatakan bahwa pilihanmu adalah masa depan. Kalau kita mau melahirkan pemimpin yang bagus, yang bisa memperbaiki kualitas taraf kehidupan kita, termasuk seluruh masyarakat yang ada ya, tergantung hasil pemilihan kita. Apakah kita bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas atau tidak? Semua kembali kepada masyarakat. Makanya susah kalau yang dipilih juga tidak berkualitas ya. Jangan heran kalau kita juga taraf kehidupan kita juga tata pengelolaan negara, tata pengelolaan pemerintah juga tidak bagus. Karena kita asal-asalan memilih. Nah, inilah sebenarnya penyakit dan menurut saya ini juga ancaman demokrasi bagi kita kalau kita ini selalu belajar memilih bukan karena kualitas. Dan sudah menjadi fenomena di masyarakat ini bahwa orang ketika memilih itu bukan kualitasnya. Rata-rata ini sebenarnya tantangannya demokrasi. Makanya ada juga yang menganggap bahwa sesungguhnya demokrasi ini adalah jebakan dari negara-negara yang maju. Yang selalu bisa berkuasa di negeri ini adalah mereka yang orang-orang yang punya uang. Jadi kalau pemikiran kritis, ada juga yang mengkritisi bahwa ketika era Orde Baru kita kritik karena sistemnya otoriter, lahir demokrasi. Demokrasi juga ini bagian dari ancaman. Kalau masyarakat kita belum siap berdemokrasi, kemudian kita menerapkan demokrasi, hasilnya seperti ini. Pertama, wakil rakyat kita, pemimpin-pemimpin kita ya. Ya inilah hasilnya demokrasi. Demokrasi itu siapa yang banyak uangnya, itu yang selalu menjadi pemimpin. Inilah sebuah tantangan. Kenapa perlu kita menyampaikan kepada terutama generasi-generasi muda. Saat ini pemilih pemuda kita ini luar biasa banyaknya, hampir mungkin 50% ke atas. Jadi kalau mereka semua caranya memilih tidak sehat, ya tentu nasib bangsa kita ini ditentukan oleh mereka. Oleh karena itu sebenarnya saya sangat merespon positif kegiatan anak-anak ini. Menurut saya ya, kegiatan-kegiatan seperti inilah sebenarnya yang perlu kita lakukan. Hanya mungkin orang tidak banyak yang tidak sadar. Kenapa? Karena ya kurangnya pendidikan politik yang kita berikan kepada masyarakat. Bahkan rata-rata kalau sekarang masyarakat tidak peduli lagi yang seperti ini. Yang penting ada uangnya itu mau. Tidak peduli dia mau berkualitas, dia bisa memperbaiki kebijakan-kebijakan negara, dia tidak peduli lagi. Oleh karena itu sekali lagi atas nama pemerintah saya tentu sangat merespon positif kegiatan seperti ini, dan saya juga memohon maaf kepada anak-anakku semua karena ya saya juga tidak tahu harus mau seperti apa lagi ke anak-anak muda, karena informasi ini sudah sampai ke semua anak-anak muda. Makanya ya saya juga berharap kepada kita semua untuk tidak patah semangat ya, jangan patah semangat, dan kita harus lebih bijak karena kita ini masyarakat intelektual, tentu harus lebih bijak melihat situasi yang ada. Kalau mungkin masyarakat desa Dhaka, anak-anak muda Dhaka ini tidak terlalu tertarik dengan yang seperti ini ya, dimaklumi saja. Karena itu tadi mungkin kemampuan jangkauan berpikir mereka itu tidak sama dengan kita ya. Oleh karena itu anak-anakku semua jangan berhenti memberikan pendidikan yang sehat kepada masyarakat, apalagi di depan mata kita ini. Di depan mata kita akan menentukan lagi kemana arah bangsa kita ini, terutama sampai ke persoalan daerah. Daerah juga kita memilih wakil-wakil rakyat yang mewakili kita di daerah. Ya, tentu sekali lagi kuncinya ada sama pemilih.
Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan sebentar narasumber memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita bisa lebih sehat berpikir dalam menghadapi situasi yang carut marut ini sebenarnya. Ya, jadi mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Selamat datang di desa kami. Semoga apa yang disampaikan sebentar itu menjadi vitamin baru buat kita untuk menjadi pemilih yang rasional dan bertanggung jawab. Demikian saya sampaikan. Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan resmi. Terima kasih.